Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mujiati, mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan ke-1, Program Studi Teknik Komputer dan Informatika, Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya menyajikan video pembelajaran yang saya buat secara daring dengan materi fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Video ini saya buat untuk memenuhi uji kinerja. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 19 Juli tahun 2021. Semoga kita semua sehat selalu ya, Nak. Apa kabarnya, Nak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga kita semua sehat, diberikan kesehatan, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari display yang ada di sini, alhamdulillah Ibu cek kehadirannya sudah semua hadir. Nah, marilah untuk mengawali pembelajaran ini agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Ataya ya. Ayo Ataya silakan dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ataya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar, kita masih belajar materi tentang Microsoft Excel. Minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi ya. Fungsi itu ada fungsi sum yang kita sudah pelajari, ada fungsi average, ada fungsi min, kemudian ada fungsi max. Nah, apa fungsi sum? Oke, Bu. Halo, Kay. Halo, Bu. Apa masih ingat apa itu fungsi sum? Kita kan udah belajar minggu lalu tentang fungsi sum, masih ingat? Masih, Bu. Fungsi Oke, sum, fungsi yang digunakan untuk mencari jumlah. ya benar, fungsi yang digunakan untuk mencari jumlah. Ada lagi fungsi apa? Min. Fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terkecil dari data. Ya, benar. Fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terkecil. Kalau yang fungsi min itu adalah operator matematika. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut. Kenapa sih kalian itu perlu belajar tentang fungsi ya? Saat ini kita akan belajar fungsi tentang VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Kenapa kita perlu belajar fungsi ini? Karena nanti akan menguntungkan kalian pada saat melakukan pengolahan data itu, datanya akan cepat. Jadi kalian akan bisa mengefektifkan waktu dan cepat ya. Yang terutama adalah efektif waktu dan hasilnya itu sudah pasti akurat. Nah, kemudian tujuan kita hari ini adalah kita belajar tentang fungsi, yaitu fungsi dari VLOOKUP dan fungsi dari LOOKUP. Nah, untuk lebih lanjut, nah perhatikan stimulus yang Ibu berikan ini. Kalian perhatikan ya anak ya. Di sini Ibu menyajikan gambar sebuah tabel. Silakan kamu amati dulu dari tabel yang Ibu berikan. Ini ada gambar tabel. Silakan kalian amati tabel yang Ibu berikan. Oke, sudah?
Nah, dari hasil pengamatan kalian, coba siapa yang bisa mengumpulkan pendapatnya. Apa sih tabel itu, tentang apa, seperti itu. Silakan yang mau berpendapat. Bu, Ya, Ataya, silakan Ataya. Suaranya agak besar dikit ya, Ataya. Oke. Apa Ataya? tabel perhitungan data, Bu. Tabel perhitungan data. Oke, boleh. Oh, bagus pendapatnya. Siapa lagi? Ada lagi yang berpendapat? Silakan. Yang ingin berpendapat dari tabel yang Ibu sajikan ini? Saya, Bu. Ayo ya. Ayo silakan. Kesia, Oke, saya boleh silakan. gaji pegawai di PT Maju Mundur. Oke, di situ ada daftar gaji pegawai di PT Maju Mundur. Boleh. Bagus pendapatnya. Yang pendapat kalian yang sudah kalian berikan itu semuanya sudah bagus, sesuai dengan yang kalian amati. Nah, untuk lebih jauh nanti kalian akan mengerti apa sih tabel yang Ibu sajikan ini, nanti akan kalian mengerti. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang fungsi VLOOKUP dan fungsi lookup. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah satu, siswa mampu menentukan fungsi VLOOKUP pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel dengan benar. Nah, yang kedua, siswa mampu menentukan fungsi HLOOKUP pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari nilai data pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel dengan tepat dan tanggung jawab. Dan yang keempat adalah siswa mampu menggunakan fungsi HLOOKUP untuk mencari nilai data pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel dengan tepat dan tanggung jawab. Nah, apa fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP itu? Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai data dalam bentuk vertikal ya. Vertikal itu berdasarkan kolom ya. Jadi vertikal itu berdasarkan kolom. Nah, bagaimana formulanya atau rumusnya dalam penulisan fungsi VLOOKUP? Nah, ini rumusnya. Penulisannya dalam bentuk rumus yaitu seperti ini. Sama dengan VLOOKUP, formulanya ya, buka kurung, variabelnya ada lookup value, kemudian ada table array, kemudian ada cool index, kemudian ada num, dan ada range lookup. Nah, nanti ini penulisannya menggunakan titik koma ya, di sini menggunakan titik koma dalam penulisan rumus. Kemudian fungsi HLOOKUP. Nah, kebalikannya dengan fungsi VLOOKUP. Fungsi HLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk horizontal, yaitu berdasarkan baris. Nah, ini penulisan fungsinya, ya, fungsi HLOOKUP. Variabelnya itu lookup value, table array, row index num, kemudian ada rank lookup. Nanti Ibu jelaskan. Nah, kemudian keterangan dari formula rumus yang tadi. Nah, jadi keterangannya biar kamu lebih mengerti. Lookup value atau dalam kurung adalah nilai yang dicari, yaitu merupakan nilai yang akan kita cari pada kolom pertama sebuah tabel atau kolom paling kanan dari tabel referensi. Argumen ini dapat berupa angka, teks, tanggal, maupun nilai tertentu, baik ditulis maupun sebuah referensi sel. Bisa juga berupa nilai yang dihasilkan oleh rumus Excel lainnya. Nah, kemudian tadi kan ada table array. Apa itu table array? Atau dalam kurung itu table referensi, yaitu sebuah tabel referensi data yang terdiri dari 2 kolom atau lebih ya, di mana nilai yang dicari berada pada kolom pertama tabel data ini ya. Jadi nanti ada bantuan tabel ya. Nah, contoh seperti ini. Ini ada sebuah tabel, tabel daftar nilai siswa kelas 7. Nah, SMP Mawar Jakarta. Di tabel ini datanya ada nomor, nama siswa,
masing-masing siswa mempunyai 3 nilai, yaitu teori, sikap, dan keterampilan. Nah, kemudian rata-rata nilainya sudah didapat ini. Nah, kategori nilainya A, C, B, A, C. Yang kita mau isi adalah kolom keterangan. Nah, kita menggunakan kata kunci. Nah, ini adalah nilai kata kuncinya. Ya, ini nilai kata kuncinya dulu. Kita menentukan nilai kata kuncinya dari sini. Nah, kemudian apa itu tabel bantu? Nah, ini tabel bantu. Kan tadi kita mau mengisi kolom keterangan. Nah, tabel bantu dalam bentuk vertikal itu ini. Ini kan kolom, vertikal itu dalam bentuk kolom. Ini dia berbentuk kolom, jadi ke bawah ya. Ya, nanti keterangannya itu nanti akan menghasilkan dia amat baik, baik, atau cukup dari kategori nilai ini. Jadi nanti jika siswa mendapat kategori nilai A, otomatis keterangannya amat baik. Nah, amat baik ini tidak kamu ketik, tapi berdasarkan dari rumus. Nah, jadi yang digunakan itu VLOOKUP atau HLOOKUP dilihat dari tabel bantunya ini. Nah, dia membacanya secara vertikal. Nah, ini vertikal. Ini kan vertikal. Nah, berarti kita menggunakan VLOOKUP. Nah, bagaimana kalau tabel bantunya berbentuk seperti ini? Nah, ini kan horizontal. Horizontal itu kan baris. Baris kan menyambung seperti ini ya, Nak. Nah, ini dia baris. Nah, dia berbentuk baris. Berarti dia menggunakan fungsi HLOOKUP ya, karena dia berbentuk horizontal. Bagaimana cara menggunakan fungsi HLOOKUP dan fungsi VLOOKUP? Nah, sebagai berikut. Satu, kita masuk dulu ke program Microsoft Excel yang ada di PC kamu. Kemudian kita pilih blank workbook ya. Terus kita pilih atau kita input serangkaian data yang akan kita olah. Nah, tentukan penggunaan rumusnya, fungsi VLOOKUP atau kita fungsi HLOOKUP. Dilihat dari tabel ya, bantunya yang diberikan. Nah, kemudian letakkan kursor di tempat sel yang akan muncul, kita ketik rumus, kemudian kita tekan enter, maka hasil akan muncul di sel yang telah ditentukan. Ini adalah soalnya. Ibu memberikan tabel ya. Tabelnya ada di bawah, ini tabelnya. Nah, ini tabelnya. Nah, nanti ini soalnya seperti ini. Dari tabel di bawah ini, gunakan fungsi VLOOKUP untuk mengisi kolom jumlah barang dan harga satuan dari pembacaan tabel barang. Yang kedua, gunakan fungsi HLOOKUP untuk mengisi kolom harga total dari pembacaan tabel total. Nah, jadi kuncinya adalah kita memahami dulu bentuk soalnya ya, bentuk soal yang diberikan kita pahami. Jadi logika kita bermain. Kita pahami dulu kata-kata itu, kemudian kita ambil kesimpulan menggunakan fungsi apa yang digunakan, fungsi VLOOKUP atau fungsi HLOOKUP atau dua-duanya. Dari soal yang Ibu berikan, kita akan mengolah data menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Dari mana? Dari tabel bantuan. Nah, ini soalnya. Nanti seperti ini, nanti Ibu demokan. Nah, ini lihat. Perhatikan. Nah, di sini ada daftar harga pembelian barang toko Berkajaya. Ini datanya, ada nomor, ada kode barang, ada nama barang. Kemudian ada jumlah barang, ada harga satuan, ada harga total. Nah, yang mau kita hitung itu atau kita mau cari adalah jumlah barang. Jadi kolom yang akan diisi adalah kolom jumlah barang, kemudian harga satuan, kemudian harga total. Nah, ini nanti diisi berdasarkan rumus, kita menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Nah, tabel bantuan. Nah, selalu ada tabel bantuan. Tabel bantuannya adalah ini, tabel barang dan tabel total. Nah, ini adalah tabel barangnya. Nah, kita nanti ngebaca jumlah barang itu berdasarkan kode. Ya, berdasarkan kode. Nah, kode ini berbentuk vertikal. Berarti ini adalah fungsi dari VLOOKUP, yaitu dia berbentuk
vertikal lah ya. Karena apa vertikal? Karena dia kolom, membaca dari berdasarkan kolom ya, dia ke bawah ya, berarti dia kolom. Nah, ini adalah tabel barang, tabel bantuan berbentuk horizontal. Nah, dari kode kita ngebacanya ini dia. Ini kodenya berbentuk horizontal. Jadi nanti seperti ini gambarannya. Jika kodenya C1, berarti jumlah barangnya otomatis adalah 650. Jika kode C1, harga satuannya otomatis adalah 5.000 ya. Nah, jika C1 di sini berarti nanti harga totalnya adalah 3.250.000. Tapi itu bukan diketik, tapi kita berdasarkan rumus. Nah, kenapa kita buat berdasarkan rumus? Ini data hanya 5, tapi nanti jika datanya banyak, ya kalian tinggal copy, tinggal narik gitu. Misal ada 100 barang, kan kalian tidak perlu lagi kalian ketik ini berapa harganya, tapi kalian tinggal bikin rumus, satu saja di paling awal, kemudian tinggal kalian tarik ke bawah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengerjakan jumlah barang ya. Pertama kita letakkan dulu, kita tadi udah input data, nah, data ini kita ketik dulu, kita input semua, kemudian kita akan mengerjakan kolom jumlah barang ya. Nah, kolom jumlah barang itu berdasarkan tabel ini ya, diisi berdasarkan tabel barang ya. Dari mana mencarinya? Dari kode. Nah, berarti dia fungsinya apa? Fungsinya adalah VLOOKUP yang dipakai karena kodenya berbentuk ini ya, Nak, kolom seperti ini gitu. Berarti setiap menulis rumus diawali dengan tanda apa? Ada yang masih ingat? Apa, Nak? Setiap kita menulis rumus Sama dengan. ya benar, sama dengan. Ketik dulu sama dengan, biasa sama dengan. Nah, di sini kita fungsinya. Kalau kita mau baca dari sini berarti kolom berarti vertikal. Ketik aja. P ya, huruf besar nggak masalah sih kalau rumus ya. Huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh. V, look, jangan sampai salah ya, look up. Nah, fungsinya. Terus tadi kan penulisan rumus buka kurung ya, diawali dengan buka kurung. Buka kurung. Nah, kemudian kita look value-nya. Siapa yang mau kita kerjakan dulu? Yang kita mau kerjakan penggaris dulu kan? Penggaris letaknya di sel apa? Ada yang tahu? Di sini? Penggaris letaknya di sel apa? C23. Ya benar, C23. Penggaris letaknya di sel C23. Tulis C23. Udah. Kemudian pemisahnya antara look value, table array itu pakai titik koma ya, titik koma. Nah, kemudian kalau sudah baru table array. Nah, table array itu adalah tabel bantuannya. Nah, tabel bantuannya ini. Dari sini ini kita tabel array itu adalah berarti apa? Range-nya ya, range-nya. Berarti di sini adalah range-nya. Kan range-nya ini. Range-nya dari mana, Nak? Nah, ini berarti range-nya yang ini, seperti itu ya. Berapa range-nya? Ini dilihat dari sini nih, B berapa? Nih, range-nya itu kan mulai dari sini. Berarti B berapa? Ini kan kolomnya B, ini kan range-nya nih. Kita baca ini. B berapa? Ini? B berapa? Bentar. Berarti B 3 1. Nah, kemudian dalam penulisan rumus itu kan antara sel awal dan sel akhir pakai tanda titik 2. Nah, titik 2. Sel akhirnya berapa? Ini ya. Ini di sini. D berapa? 3. Ya, D 3. Nah, seperti ini. Terus pemisahnya lagi adalah titik koma. Nah, ini selalu pakai tanda dolar supaya nanti dia ngebaca otomatis ya. Kolom nanti dia kolomnya akan berpindah gitu loh, akan dibaca berpindah, datanya tidak sama. Makanya pakai lambang dolar di sininya. Nah, udah pakai lambang dolar. Nah, kemudian di sini adalah kolom indeksnya.
ya, kolom indeksnya. Kolom indeksnya berapa? Yaitu ini. Kita ngebaca dari yang sini dulu. Dua ya, kolom kedua. Kode itu ada di kolom kedua. Ini kan kolom 1, kolom 2. Jadi dia ada di kolom kedua. Tulis 2. Nah, kemudian baru fungsinya. Dia nanti false atau true ya, range lookup-nya. False atau true, karena ini sudah pasti, kita ketik aja false. Ya, nanti kalian bisa kok, lama-lama memang kelihatannya sulit. Kalau sudah tekan enter, nanti kita tahu sih kalau kita menulis rumus itu benar atau salah pada saat di enter. Kalau nggak muncul berarti salah. Kalau dia muncul berarti benar. Seperti nanti kalau nggak muncul tinggal dicek aja kesalahannya di mana, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Yang masih kurang jelas silakan boleh bertanya, Nak. Ayo. Saya mau nanya, Bu. Ya. Siapa? Maaf. Amira, Oh ya, oke Amira, apa pertanyaannya? ada penulisan rumus. Jika tidak menggunakan lambang dolar, apakah rumus bisa berjalan? Oke, jadi pada saat penulisan rumus, jika tidak menggunakan lambang dolar, apakah bisa berjalan? Nah, ini contohnya di sini. Nah, dolar di sini ya, maksudnya ya. Kalau kita tidak menggunakan lambang dolar, apakah bisa berjalan? Nah, rumus itu bisa berjalan, tapi nanti untuk bawahnya dia tidak bisa menghitung. Ya, jadi salah gitu karena berubah datanya. Jadi dolar itu dipakai agar datanya tidak berubah. Contohnya seperti ini. Nah, dolarnya ibu buang. Ya, dolarnya ibu buang. Ini ibu buang nggak pakai dolar. Oke, biar kalian lebih mengerti. Nah, di enter. Ini masih muncul, tapi nanti untuk ke bawahnya pada saat kita ketarik dia tidak bisa ngebaca. Nah, seperti ini. Baru hanya 2 yang kebaca, 2 kolom, sisanya dia tidak kebaca ya. Karena datanya berubah. Karena dolar itu kita memberikan dolar agar datanya tidak berubah. Jelas Amira ya? Jelas, Bu. Amira? Oke, terima kasih Amira. Terima Ada kasih. lagi? Ya, sama-sama. Ada lagi, Saya, Nak? Bu. Ya. Kai, Bu. Oke, Kai. Silakan Kai, mau bertanya? Menentukan pengguna fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP pada tabel dilihat dari mananya, Bu? Oke, jadi yang pertama adalah kita menentukan dulu apa sih yang kita gunakan fungsi VLOOKUP atau fungsi HLOOKUP itu dari tabel bantuan. Nah, ini namanya tabel bantuan. Nah, ini ada tabel bantuan, ada 2 tabel bantuan. Kita lihat, kita di soal itu ngebacanya mana. Nah, karena di soal itu ditentukannya ngebacanya dari kode. Nah, ini kodenya. Nah, tabel bantuan pertama ini, ke tabel tiket ini kodenya berbentuk ke bawah kan. Nah, kalau ke bawah itu berarti berbentuk kolom. Nah, berarti dia menggunakan fungsi VLOOKUP. Kan vertikal itu berbentuk kolom. Nah, berarti ini kita menggunakan VLOOKUP karena dia dilihat sini berbentuk kolom. Bagaimana kalau kita menentukan HLOOKUP? Lihat, nah ini kan kode dibacanya. Nah, kodenya berbentuk horizontal atau baris ke sini. Jadi dilihatnya dari situ. Nah, ini fungsi horizontal HLOOKUP. Nah, ini fungsi VLOOKUP karena berbentuk kolom ya. Yang ini berbentuk baris ke sini atau horizontal. Jelas nggak, Kay? Jelas, Bu. Gimana, Kay? Sudah jelas, Kay? Sudah, Bu. Oke, terima kasih, Kay. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Tidak, Oke, Bu. oke, cukup. Oke, nggak ada lagi. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan kamu kerjakan soal keterampilan yang sudah Ibu berikan di LKPD. Kan kalian sudah Ibu berikan, silakan kalian cek, kalian buka, kemudian kalian kerjakan. Di situ ada soal Microsoft Excel, kalian cari dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan kalian kerjakan. Sambil kalian mengerjakan, jika kalian ingin kurang jelas, ingin bertanya, silakan. Ya, boleh.
Nanti mungkin kalian ada permasalahan pada saat mengerjakan, silakan kalian boleh bertanya. 10 menit ya. Ibu rasa 10 menit cukuplah gitu kan, datanya simple. Kalian hanya berpikir mungkin rumusnya, kan Ibu sudah jelaskan. Tapi nanti kalau pada saatnya berjalan ada kesulitan, silakan bertanya. Oke, ya, Ibu rasa sudah cukup 10 menit. Silakan nak, yang mau unjuk kerja yang sudah kalian kerjakan, silakan. Boleh? Ayo. Dimulai dari siapa dulu? Saya, Bu. Oke, Ataya, open your camera. Sabar, Bu. Oke, ditunggu dengan sabar. Ibu pengen lihat hasilnya. Ini, Bu. Oke, coba diperbesar dikit. Ataya digeser atau enggak? Oke. Ya. Nah, oke. Coba ke kiri sedikit, Ibu cek datanya dulu. Lihat datanya kamu. Judulnya. Oke, judulnya ada harga. Oke, sudah ada. Sudah. Nah, di situ kan Ibu memberikan data ya, daftar harga tiket kereta api Kuto Jaya, ya kan? Nah, datanya itu ada nomor, kode tiket, nama penumpang, tujuan, kemudian harga, kemudian kelas, kemudian diskon. Nah, yang kalian kerjakan itu kan tadi apa sih yang kalian kerjakan itu kan harga yang kamu isi ya, harga, kelas, dan diskon. Oke, coba Ibu lihat rumus yang di harga deh, Ataya. Oke, harga. Oke, ya pakai fungsi VLOOKUP. Oke, benar. Coba yang di kelas. Nah, ya. Oh ya, pakai fungsi. Coba katasin lagi deh, Ataya. Oke. Oh, VLOOKUP, benar. Yang diskon? Oke, itu pakai fungsi lookup. Iya, tapi kok coba Ibu pengen lihat rumusnya sih sebenarnya. Yang muncul hanya lookup, VLOOKUP yang di atas formula barnya. 2000. Oke. Nah, ya coba. Oke. Oke, ya sudah benar. Tabelnya kelas ya udah. Oke, yang Ataya kerjakan sudah benar, judulnya juga muncul, tabelnya diberi garis, hasilnya juga benar. Oke, good job Ataya, bagus. Ya, benar. Terima kasih Ataya. Yang lain silakan. Kalian sudah memahaminya ya. Oke, nah oke lihat. Ya, Ibu cek. Coba ke judulnya. Oke, judulnya sudah ada. Oke, daftar harga tiket kereta api. Ya, coba rumusnya yang ke harga. Oke, klik harga untuk Jakarta Arya. Oke, VLOOKUP, benar. Jadi ke bawahnya, coba cek ke bawahnya untuk Budi. Nah, oke, rumusnya udah benar. Nah, itu harga. Nah, sekarang coba kelas, geser ke kelas. Oke, udah kamu buat kelas ekonomi, yang kelas yang Nah, oke. Klik di situ. Nah, oke, pakai lookup ya. Oke. Karena dia menggunakan tabel yang berbentuk horizontal ya, bantuannya kan dia udah horizontal. Oke, diskon. Bentuk kita ada bantuannya dari horizontal menggunakan fungsi lookup. Oke, sudah benar. Garisnya, penulisan datanya rapi, judulnya ada, diberi border, rumusnya sudah benar. Oke, kalian berarti benar-benar paham ya. Oke, Kesha, terima kasih. Kesha, good job ya buat Kesha. Oke, bagus pada ngerti. Berikutnya, silakan lagi yang mau unjuk kerja. Menunggu, oke, share paparannya, hasil kerjanya. Kita amati bareng-bareng. Oke, judulnya daftar harga tiket kereta api sudah sesuai, tabel diberi border sudah sesuai, kemudian datanya sudah sesuai. Nah, sekarang Ibu lihat rumusnya yang di harga. Kan kita mencari harga itu dari tabel pertama yaitu fungsi VLOOKUP. Coba diklik, oke, muncul VLOOKUP B5. Ya, sudah benar. Bawahnya, oke, benar, VLOOKUP, oke. Bawahnya lagi,
Oke. Nah, sekarang ke kelas. Nah, kelas kita membaca dari tabel bantuan secara horizontal, berarti harus lookup. Oke, benar. Oke, lookup, benar. Ya, yang VIP. Nah, kemudian ke kolom diskon. Jadi dia mendapatkan diskon. Nanti dia jadi harga tiketnya lebih murah karena ada diskon. Benar. Lookup, ya, ngebaca dari tabel horizontal. Benar. Oke, benar. Ya, oke. Oke. Ya sih, oke. Udah benar yang Kay kerjakan. Terima kasih, Kay. Good job ya, Kay. Oke, satu orang lagi. Oke, para men-share materinya, paparannya ya. Oke, coba. Nah, ya, diperbesar. Sebenarnya nggak ada masalah ya, nak kalian menggunakan laptop, HP itu bisa, cuman memang lebih kita nyaman pakai laptop, kan kelihatannya lebih besar gitu. Oke, coba Farah, judulnya. Judulnya. Oke, judulnya udah ada, kemudian datanya sudah benar, ya diperbesar, menggunakan border sudah benar. Oke, kemudian harganya, coba lihat harganya. Oke, pakai fungsi VLOOKUP sudah. Untuk kelas. Oke, itu dia harus fungsi VLOOKUP ya, karena kan pakai tabel pembacaan secara horizontal. Oke, sudah benar. Diskon. Oke, lookup. Oke. Nah, sudah benar. Oke. Good job untuk Farah. Terima kasih Farah, sudah bagus hasilnya ya. Nah, nanti yang belum selesai atau yang belum unjuk kerja di soal Excel ini keterampilannya, nanti kalian bisa kirim ya melalui WA group di link yang sudah Ibu berikan ya melalui GF. Nanti kalian harus kirim, nggak boleh lebih dari jam 2, karena kalau lebih berarti kalian tidak tepat waktu, berarti nanti kalian tidak dapat nilai sikap yang poinnya ada tambah nilai kalian itu 10. Ayo nomor 1, Amira. Oke, Amira, ayo. 1. Pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel, fungsi yang digunakan untuk pembacaan tabel secara vertikal berdasarkan kolom adalah B. VLOOKUP. Oke, B. VLOOKUP. Bagaimana jawaban yang Amira pilih, benar atau salah? Benar, Bu. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah Benar, Bu. VLOOKUP. Ya, benar. Terima kasih Amira. Lanjut ke nomor 2. Silakan. Nomor 2. Ayo yuk nomor 2. Halo Ayu. Ya, Bu. Nomor 2 boleh, ayo. Pada rumus di atas kolom pada tabel array yang ingin dicari datanya ditunjukkan dengan C. Call index Yaitu benar jawabannya yang Ayu pilih, yang C. Benar atau salah, Nak? Benar. Oke, yang Ayu jawab itu adalah benar, yang C ya. Terima kasih Ayu. Kita lanjut nomor 3. Ayo nomor 3. Siapa yang mau jawab silakan. Kak Ibu. Oke Kai, silakan. Pada aplikasi pengolah angka Microsoft Excel, fungsi yang digunakan untuk pembacaan tabel secara horizontal atau berdasarkan baris adalah D. lookup. Ya, jadi D. lookup karena secara horizontal ya atau baris. Yang dijawab K benar atau salah? Kalau lookup benar. Oke, yang dijawab K sudah benar. Terima kasih K. Good job jawabannya. Perhatikan rumus fungsi VLOOKUP berikut sama dengan lookup, buka kurung lookup value, tabel array, call index 6, buka kurung range lookup, tutup kurung. Pada rumus di atas, nilai yang akan dicari di kolom pertama tabel atau rentang ditunjukkan dengan A. Lookup value. Oke, jawabannya adalah A. Yang dijawab Farah benar atau salah? Benar, Ya, Bu. A. Oke, benar. Terima kasih Farah. Kita lanjut, good job ya Farah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ayo yang mau jawab silakan.
Saya, Bu. Oke, Natasha. Gambar di atas menunjukkan pembacaan tabel menggunakan fungsi lookup secara horizontal. Oke, secara yang C yaitu apa? Horizontal. Yang dijawab Natasha sudah benar atau belum? Yang C. Horizontal. Benar, Bu. Benar. Terima kasih Natasha. Luar biasa jawabannya benar semua. Kalian juga bisa menjawab, mengerjakan tadi soal keterampilannya dengan. Oke, coba Keisha, kalau menurut kamu kesimpulannya gimana, Keisha? Saat menulis rumus, awalnya harus pakai tanda sama dengan. Oke, jadi kesimpulannya kalau kita menulis rumus dengan Excel harus menggunakan sama dengan. Oke, benar banget, Pak. Terima kasih, itu bagus banget kesimpulannya. Oke, terima kasih, Ke. Coba menurut Ataya, bagaimana kesimpulannya, Ataya? Tadi kamu sudah melakukan unjuk kerja, kesimpulannya menurut kamu gimana, Ataya? Yang sudah kamu lakukan tadi itu menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Bagaimana, Ataya? Dalam penulisan rumus harus menggunakan lambang dolar. Oke, benar. Jadi dalam penulisan rumus itu pada saat kita menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP itu kita harus menggunakan lambang dolar. Karena lambang dolar itu akan dibaca ya, akan dibaca data itu tidak berpindah. Oke, benar sekali Ataya. Terima kasih Ataya. Good job ya Ataya. Oke, baik. Dan soal pengetahuannya juga dengan baik. Nah, berarti memang sudah benar ya kalau kita menggunakan rumus mengetik rumus dalam program Microsoft Excel itu kita wajib menggunakan sama dengan ya kan. Nah kemudian kita juga tadi wajib menggunakan lambang dolar pada saat menulis fungsi rumus VLOOKUP ataupun fungsi rumus HLOOKUP, ya itu memang benar ya. Jadi fungsi VLOOKUP itu untuk membaca secara kolom ya atau vertikal, dan fungsi dari HLOOKUP untuk membaca tabel secara baris atau horizontal. Nah, berikutnya di minggu depan kita akan belajar materi bagaimana kita membuat grafik di Microsoft Excel. Nanti sebelum kita mulai pembelajaran tentang grafik, silakan nanti kalian cari dulu informasi bisa dari internet ya, bisa dari buku-buku yang lain, kan sekarang banyak kita bisa mencari sumber bacaan seperti itu. Oke, mari Lana untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa agar pembelajaran yang kita sudah jalankan bermanfaat buat kalian dan kalian pun mendapatkan ilmu baru dan memahaminya. Mari ditutup pembelajaran ini dengan doa dipimpin oleh K. Ayo K, silakan K. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ke. Oke, terima kasih Ana atas pembelajarannya hari ini. Semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.